Hai guys, welcome to SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Jadi di sini gue sama teman-teman gue mau ngajak kalian buat ngeliat apa aja sih ekskul yang ada di SMA 1 Bukit Tinggi. Ingin ya. Hai guys, jadi sekarang kita nyampe di masjid nih. Teman-teman tadi itu ada siapa tuh di belakang? Itu kan si Ari. Iya. Samperin yuk. Ari. Lagi ngapain tuh? Kalau ini lagi nungguin teman-teman buat forum FSI. FSI itu apaan sih? FSI merupakan organisasi di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi yang bergerak pada bidang keagamaan. FSI sendiri memiliki kepanjangan yaitu Forum Studi Islam. Di dalam organisasi ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Bukit Tinggi dapat belajar berorganisasi, dapat mengembangkan dan menambah ilmu keagamaan, dan juga dapat beribadah kepada Allah dengan cara berdakwah. Untuk kegiatan FSI sendiri dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk yang laki-laki atau ikhwan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Jumat yang bertempat di Masjid SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan untuk yang akhwat atau yang perempuan dilaksanakan di dalam ruang kesekretariatan FSI. Di dalam forum nantinya kita akan berdiskusi mengenai ilmu agama yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemateri yang telah ditunjuk dari anggota FSI pada minggu atau pertemuan sebelumnya. Selain forum, FSI juga memiliki kegiatan seperti Mabit atau Malam Binaan Iman dan Takwa, Outbound, LDK, penerbitan buletin, dan juga LCTKK atau lomba di bidang keagamaan. Dengan demikian, kami menunggu kehadiran teman-teman di organisasi Forum Studi Islam. Itu ngapain rame-rame tuh? Kita lihat yuk. Wildan. Lagi ngapain sih? Ini kami lagi ngumpul shutter. Shutter itu apaan ya? Shutter itu jadi Shutterland itu adalah komunitas fotografi Larbau yang ada di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Jadi Shutterland itu ada dua kata, namanya shutter sama land. Jadi shutter itu adalah salah satu elemen dari fotografi yaitu shutter speed dan land adalah landbow sekolah kita. Untuk jadwal mingguan Shutter diadakan setiap hari Rabu. Kegiatannya cuma tidak forum aja loh, tapi juga ada praktek. Forumnya setiap bulan bakal didatangi narasumber dari luar berupa juri-juri fotografi atau enggak alumni buat sharing pengalaman dan juga informasi seputar fotografi. Juga ada games-games menarik untuk memperkuat hubungan antar anggota. Oh iya, kita juga ada program bulanannya seperti pergi hunting keluar sekolah. Jadi buat kalian yang nggak punya kamera, kalian nggak perlu lagi untuk ragu masuk Shutter karena di Shutter kita nggak harus menggunakan kamera DSLR, tapi kita juga bisa menggunakan kamera handphone. Buat kalian yang kepo sama hasil foto kami, bisa cek di Instagram kami @shutterlandsmansa. Hai. Hai Kak, kita lagi ngumpul majalah nih Kak. Jadi kita sekarang lagi ngumpul ekskul. Ekskul kita itu Landbow Magazine. Landbow Magazine itu yang jelas dari judul ekskulnya sendiri, kita di sini membuat majalah. Jadi ekskul ini kita ngumpulin orang-orang yang suka kayak nulis atau menggambar. Jadi kita di sini bakal nulis artikel. Artikelnya itu nanti yang bakal dijadiin majalah. Terus kita di sini nih ngumpul setiap hari Selasa sepulang sekolah. Jadi habis pulang sekolah itu biasanya awal-awal pertemuan kita bakal bagi yang namanya laman. Setiap orang biasanya dapat 1-2 laman untuk per orang. Jadi kegiatan kita itu kan seperti saya bilang tadi, awal-awal kegiatan di awal semester itu kita bagi laman. Untuk lamannya sendiri bisa dilihat di halaman pertama dari majalah, kayak laman utama, laman sekolah, laman activity, laman toko, dan lainnya. Semua laman itu dari setiap anggota majalah ini yang bikin. Untuk jalannya ekskul ini sendiri, itu kan hari Selasa. Jadi hari Selasa itu kita bakal ngumpul bareng untuk lihat perkembangan laman itu. Apa yang nggak tahu bakal ditanya sama senior. Jadi pada hari-hari tertentu sebelum deadline, jadi akhir semester, itu tuh bisa ada kira-kira 2 hari kita bakal namanya editing. Jadi waktu edit itu kita bakal lihat apa aja yang kurang dari tulisan kita di sini. Yang edit itu kita semua dari seluruh anggota majalah ini sendiri. Untuk pembuatan majalah sendiri, jadi kita pertama bagi laman,
nulis artikel, sudah ditulis itu nanti ada harinya kita ngedit. Udah ngedit dikasih ke layout, sampai di layout nanti di sana dibalikin lagi ke kita, sampai di kita itu bakal diedit lagi apa yang salah dibuat dari orang layout itu sendiri. Tujuan majalah ini sendiri udah jelas. Jadi kita di sini pengen bikin majalah. Majalah yang dibikin ini tentunya untuk nyalurin kreativitas siswa. Sebenarnya majalah ini bukan untuk nulis saja. Di sini kita bisa menggambar. Jadi yang untuk laman paling depan sendiri itu karikatur. Bakal dicari orang yang bakal mau bikinin karikatur ini. Dan di laman terakhir biasanya kita ada laman komik. Ada juga nanti komik bersambung dan semacamnya. Jadi kita di sini bakal ngumpulin semua kreativitas siswa. Ada juga kayak cerpen ataupun puisi. Di sini kita bakal selalu open untuk orang-orang yang pengen berkarya. Untuk Rainbow Magazine sendiri ini sudah terbit untuk 8 edisi. Setiap edisi itu biasanya terbit setiap 6 bulan. Jadi di akhir semester itu setelah kita melakukan edit dan layout kan diproduksi. Habis diproduksi itu bakal dibagiin saat penerimaan lapor. Untuk keuntungan sendiri kita bisa menghasilkan uang. Jadi uang yang dihasilkan ini bakal digunakan untuk membuat majalah selanjutnya agar tidak hilang atau punah. Terus uang yang telah dihasilkan sendiri juga dikasih nanti untuk para anggota sebagai reward. Majalah ini menghasilkan uang untuk para anggota-anggotanya. Uang tadi akan digunakan untuk reward bagi para anggota yang sudah bekerja keras selama ini, maka akan diajak untuk refreshing beberapa waktu. Jadi kalau masuk ke majalah ini sebenarnya banyak keuntungan bisa diterima. Terlebih lagi ekskul majalah ini bukanlah ekskul yang berat. Jadi kerja kita ini cuma di rumah. Waktu datang ke sekolah kita bakal mantau sampai mana laman yang dikerjakan itu selesai. Jadi untuk adik-adik yang pengen join, silakan join aja di ekskul ini. Sebenarnya banyak keuntungannya. Untuk setiap ekskul itu sendiri pasti ada yang namanya kebanggaan untuk masuk ekskul itu. Jadi di sini kita punya kebanggaan tersendiri juga. Ini ekskulnya bukan ekskul yang berat. Kita nulis di rumah, nanti sampai di sekolah cuman untuk ngelihat sampai mana jauh dari laman yang sudah dibuat itu. Jadi adik-adik yang suka kayak nulis atau berhubungan dengan jurnalistik, juga menggambar, bikin karikatur atau komik, bisa langsung join aja. Ditunggu kedatangannya. Itu bahasa apaan sih? Bahasa Jepang. Oh, jadi di SMA Negeri 1 ada ekskul bahasa Jepang ya? Dong. Namanya Ranshiki. Jadi Ranshiki itu merupakan ekskul berbahasa Jepang yang didirikan tanggal 27 Juni 2017. Jadi ekskul ini memiliki lambang sakura, di mana lambang ini terinspirasi dari Kanoda yang ingin menyatukan seluruh bangsa Jepang. Jadi di sini kami ingin menyatukan adik-adik semua yang memiliki hobi ataupun memiliki minat untuk berbahasa Jepang. Ranshiki sendiri berkegiatan pada hari Selasa setiap pulang sekolah dari jam 3 sampai jam 5. Itu pun kami mempunyai banyak event yang bisa diikuti per minggu dan juga per tahun. Yang event tahunan sendiri biasanya kami mengikuti Bukasa di luar tinggi ataupun mengikuti lomba-lomba bahasa Jepang lain. Salah satu contoh lombanya yaitu seperti cerdas cermat bahasa Jepang, terus kana kontes itu seperti tulisan Jepang itu kita kayak olimpiade tulisan Jepang lah gitu. Terus ada pula namanya tuh suji, kayak di atas tuh suji itu tulisan Jepang pakai kuas gitu loh, yang kayak kaligrafinya Jepang lah kalau secara misalnya. Dan juga ada pula kalau yang bagi adik-adik yang berminat sama gambar anime, ada pula lombanya. Nah, jadi juga untuk adik-adik yang biasanya pergi ke event sendirian, nah di sini adik-adik bisa menemukan teman-temannya yang sehobi. Juga bagi yang berminat mengambil jurusan hubungan internasional misalnya, kita bisa belajar bahasa Jepang dasar di sini. Jadi Seno, Ranshiki Nomaso. Halo semuanya, sebelumnya selamat kepada adik-adik semua yang telah diterima di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu ekstrakurikuler SMA 1 ini yang berbasis ilmu teknologi. Rainbow Informatic Engineering and Virtualizing Organization atau yang biasa disebut dengan LIVO merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1
yang berbasis teknologi. Ekskul ini didirikan pada tahun 2017. Pada logo LIVO, meski terlihat simpel, namun logo ini memiliki makna tersendiri yang tentunya tidak dibuat secara asal. Logo ini terinspirasi dari kursor pada komputer. Pada logo ini, kita bisa melihat huruf L, huruf I, huruf V, dan huruf O. LIVO memiliki 3 divisi, yakni program, multimedia, dan teknik komputer jaringan atau yang dikenal dengan TKJ. Bentuk kegiatannya sendiri nantinya akan disesuaikan dengan masing-masing divisi yang akan dipilih. Pada bidang pemrograman, nantinya akan mempelajari hal-hal mengenai coding dengan bahasa komputer, seperti C++, HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Pada multimedia, akan mempelajari hal-hal mengenai desain dan visual, bahkan 3D modeling dengan menggunakan Photoshop, Illustrator, Blender, dan aplikasi sejenisnya. Sedangkan pada bidang TKJ akan mempelajari mengenai perangkat-perangkat komputer dan jaringan, seperti topologi jaringan. Jadwal latihan LIVO biasanya diadakan setiap hari Senin, tetapi jadwal latihan ini sendiri bisa saja berubah sesuai dengan kesepakatan anggota nantinya. Apa sih untungnya masuk LIVO? Selain menambah skill dan pengetahuan di bidang IT, di LIVO, kita setidaknya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital di masa depan. Walaupun hanya dengan hal-hal dasar seperti mengerti bagaimana cara komputer bekerja, cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi desain, beserta kegunaan tools pada aplikasi tersebut, hingga menjalankan sebuah program. Karena ekskul ini sudah berjalan beberapa tahun, tentunya ekskul ini sudah memiliki beberapa hasil sebagai bukti bahwa ekskul ini merupakan ekskul yang produktif. Contohnya, seperti augmented reality atau AR, mengenai planet, DNA, dan beberapa AR lainnya. Ada juga virtual reality atau VR dari gedung utama SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, bahkan hingga membuat beberapa game. Meskipun LIVO bergerak di bidang teknologi, tetapi LIVO tetap memiliki event-event seperti ekskul lainnya. Ada workshop, gebiar pendidikan, maupun lomba-lomba seperti Firetech yang diadakan di Padang, hingga Arkavidia yang nantinya puncaknya akan diselenggarakan di ITB Bandung. Guys, maaf ya, kami cuma berdua doang, soalnya Kujanya lagi ke toilet. Langsung aja cek videonya. Iya, ada anak pramuka lagi latihan nih. Kami Imam. Hai Dara. Hai. Lagi ngapain nih? Jadi kami sekarang lagi latihan wajib. Oh, jadi ekskul pramuka ini apa sih? Paspram Lambang. Merupakan singkatan dari Paskibra dan Pramuka, yang merupakan satu-satunya organisasi di Bukit Tinggi yang menggabungkan antara Paskibra dan Pramuka. Jadi organisasi kita ini dibentuk pada tahun 2004, angkatan tahun 2004-2005, alumninya. Jadi terus berlanjut ke sekarang. Jadi sebelum memulai latihan, kami melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti latihan dasar, latihan PBB, latihan Morse, pioneering, dan tentunya sejarah mengenai Paspram sendiri. Untuk latihan wajib, kami melakukan latihan 2 kali seminggu, yaitu di hari Selasa dan Jumat. Untuk prestasi, Paspram juga cukup banyak mencapai sebuah pencapaian, di antaranya itu juara 1 Paskibra Competition 2020, juara 1 LKPB, dan tentunya masih banyak lagi yang tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini. Jadi buat adik-adik yang mau mengetahui lebih lanjut mengenai Paspram, bisa lihat di Instagramnya itu @paspramlambang. Guys, kamera guys. Hai, kami dari Ekskul Perslan, Persatuan Sosiologi Lanbau, di mana organisasi ini bergerak di bidang sosial, yang mana kegiatannya itu berbasis sosial seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, berbagi masker, dan banyak kegiatan sosial lainnya yang dapat ditemukan di organisasi ini. Jadi jadwal dari forum Perslan ini dilaksanakan pada hari Selasa. Dan bentuk kegiatan di organisasi Perslan ini berupa forum yang diadakan oleh pembicara yang sudah terakreditasi.
Dan setelah itu biasanya kami juga menampung aspirasi-aspirasi dari siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan event-event menarik yang terdapat di Perslen adalah salah satunya mendatangkan psikolog dari luar Bukit Tinggi, dan kita pun dapat di situ bertanya-tanya dan mengetahui apa sebenarnya masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat. Jadi organisasi ini bagi adik-adik semua yang merasa kurang dalam pergaulan atau kurang bersosialisasi di lingkungan sebelumnya, untuk masuk ke organisasi ini kita dapat membantu agar adik-adik semua bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan adik-adik semua. Tunggu apa lagi? Ayo gabung Perslen! Tolongin. Ya di sini aja. Farel, tolong Farel. Kenapa? Ini kenapa? Oh, dia ini sesak nafas tadi. Dia habis main gitu, terus tiba-tiba sesak nafas. Ini apa? Ini apa? Oh, dia itu kan lagi sakit kepala, jadi bisa diobatin sama akupresur. Jadi untuk detailnya bisa jelasin sama Cici. Tuh gimana, Ci? Jadi kalau akupresur itu biasanya penekanan titik-titik akupuntur. Jadi kalau kalian sakit kepala, tekan di titik ini di atas kepala, di sini, di dahi, di dekat pelipis, lalu ke pundak, lalu ke jari yang di pertengahan ini, kayak jempol sama telunjuk ada pertengahan ini kan? Iya. Terus ditekan. Itu penekanannya harus kurang dari 40 kali penekanan. Ini lagi ngumpul tinggi badan ya? Iya nih. Boleh coba dong? Boleh. Bentar. Udah. 173 cm. Ini ngapain? Oh, nanti kalau yang udah selesai diobatin, silakan dicatat namanya di sini, dan apa saja penanganan yang kami berikan akan dicatat di sini. Oh, berarti yang tadi yang dirawat ditulis di sini. Iya. Itu kegiatan apa ya? Oh, ini kegiatan mingguan PMR. Biasanya sih 2 kali seminggu sama PMI. Oh, kegiatannya di sekolah aja atau ada kegiatan di luar sekolah? Oh, ada kegiatan di luar sekolah juga sih, kayak hiking atau pengukuhan juga biasa ya. Oh, gitu. Terima kasih ya. Iya. Bahasa Jerman ini organisasinya apa namanya? Kalau bahasa Jerman sih namanya Landkarte. Oh, Landkarte itu apaan sih? Kepanjangan dari Landkarte itu sendiri Landbau Deutsche Kultur und Sprachzentrum. Kegiatannya apa aja? Nah, jadi Leute, kegiatan di kami itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu ada kegiatan belajar biasa 1 kali dalam seminggu, seperti ekskul lainnya. Nah, harinya tuh bisa efektifnya hari apa, itu tergantung nanti gimana kita beradaptasinya. Selanjutnya, itu tuh kita nggak cuman belajar bahasa aja, tapi kita juga mempelajari Jermannya. Jadi kita tuh jadi orang Jermannya gitu loh. Jadi kayak nggak monoton belajar bahasa dan cuman budayanya aja gitu. Yang kedua, jadi program kedua kita itu adalah pelatihan olimpiade. Jadi setiap sekali setahun itu ada olimpiade yang diadakan oleh Goethe Institut. Jadi di Landkarte itu kita melakukan pelatihan olimpiade yang bisa dilakukan secara intensif sekitar 3 kali seminggu. Dan itu agar kita bisa menjadi juara di setiap olimpiade yang diadakan. nah Leute, ada program yang ketiga nih. Program yang ketiga adalah program Student Exchange yang akan dilakukan perpindahan pertukaran pelajarannya itu di sekolah
Ulrich von Hutten. Ya, Ulrich von Hutten. Nah, dari di sekolah ini kita bakalan melakukannya 1 tahun ke depan. Jadi kayak kita udah mengusahakannya dan insya Allah tahun ke depan adik-adik bakalan pergi ke sana. Jadi kayaknya itu aja deh penjelasan singkat tentang Landkarte. Banyak sih hal yang sangat menarik yang terjadi di ekskul ini. Jadi, komm schon Leute! Menarik juga ya organisasi yang tadi. Kamu mau kemana? Mau latihan Hostland. Oh gitu. Jangan. Boleh lihat nggak? Boleh. Hostland adalah singkatan dari Historical Organization of Semansa Lambau, yaitu organisasi sejarah di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Sun Tzu sang penguasa Mongol pernah berkata, berkaca dengan cermin dapat memperbaiki penampilan, berkaca dengan sejarah dapat memperbaiki masa depan yang gemilang. Maka dari itulah Hostland ini didirikan dengan semestinya. Jadwal kegiatan kami biasanya hari Selasa dan hari Kamis, sedangkan bentuk kegiatan yang kami lakukan seperti outdoor, di kelas, dan kunjungan sejarah. Event yang biasa kami ikuti seperti Olimpiade Sejarah di Universitas Andalas dan MGMP di UNP. Itu selain juga ya? Enggak, itu also. Hai. Lagi ngapain nih? Kami lagi belajar untuk persiapan lomba akhir September nanti. Ini nama organisasinya apa ya? Jadi ini adalah organisasi yang bernama ALSO, yaitu Association of Lambau Science Olympic, yang mana ini adalah sebuah organisasi yang ada di SMA 1 Bukit Tinggi yang bergerak di bidang akademik, terfokus yaitu bidang olimpiade. Jadi di ALSO ini juga terdapat 9 cabang olimpiade, yaitu bidang biologi, fisika, kimia, astronomi, geografi, kebumian, TIK dan matematika, serta biologi satu lagi. Pokoknya ada 9 totalnya, dan itu semua kami representasikan ke dalam logo kami, yang mana sini terdapat 9 logonya, logo bidang olimpiade kami itu. Dan semua itu ya, mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meraih juara dan medali di ajang KSN nanti, yaitu tingkat nasional. Kalau jadwalnya kapan? Untuk jadwalnya sendiri kami melaksanakan latihan setelah pulang sekolah, yakni setiap hari Senin sampai Kamis. Itu mengikuti jadwal setiap bidang. Setiap bidang akan mengadakan rapat untuk mengadakan kapan akan diadakannya latihan tersebut. Bentuk kegiatan yang kami laksanakan diantaranya seperti yang ini, kami belajar bersama mengenai materi yang akan dilombakan. Terus yang selanjutnya ada tes bulanan yang diadakan sekali dalam sebulan. Selanjutnya kami juga mengikuti lomba pra olimpiade yang diadakan oleh universitas di luar ataupun sekolah-sekolah lain yang ada di sekitaran Sumatera Barat dan Riau. Ya udah kalau gitu selamat belajar. Ya, terima kasih. Iya. Kok pintunya kebuka? Assalamualaikum. Ini organisasi apa? Jadi ini merupakan organisasi Karya Ilmiah Remaja. Jadi Karya Ilmiah Remaja ini seperti salah satu ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, di mana ekskul care ini sebagai media atau wadah bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bukit Tinggi untuk mengembangkan ide atau gagasan mereka, baik itu dalam bidang ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang dirangkup dalam sebuah karya ilmiah. Kalau untuk jadwal pelaksanaan ekskul ini setiap hari Rabu dan dimulai setelah pulang sekolah sampai selesai. Kalau untuk lambang KIR bisa dilihat di sini. Jadi bisa kita lihat kalau lambang KIR ini berbentuk perisai yang maknanya sebagai pelindung, dan ada corak-corak warna keemasan yang berartinya kejayaan atau keemasan, dan di cover oleh warna dongker atau biru tua yang berarti kekokohan atau keteguhan. Dan bisa kita lihat di sini ada lambang gear yang merupakan simbol atau perwakilan dari teknologi, dan ada loop atau kaca pembesar yang melambangkan atau mewakili simbol keilmuan, dan ada buku dan bulu ayam yang mewakili ilmu pengetahuan. Dan KIR di sini merupakan singkatan dari Karya Ilmiah Remaja. Oh, yang itu lagi ngapain?
Ya, jadi ini kami di sini ada, bisa dilihat di laba ini terdapat bermacam-macam perangkat atau alat-alat pendidikan. Bisa dari alat listrik, mekanika, dan alat optik. Yang dicontohkan di sini ini adalah contoh dari alat listrik. Bisa dilihat ini adalah papan penghubungnya. Di sini ada baterai, lampu, penghubung. Dan di sini dapat lihat alat seperti kabel-kabel, batu batai, penjepit buaya, resistor, dan lain-lainnya. Jadi di sini bisa dipraktekkan pada saat pembelajaran, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari buku bisa diterapkan secara lebih efisien dengan alat-alat ini. Assalamualaikum. Wah, ini ekskul apa ini? Ini adalah ekskul LCC 4 Pilar. Kegiatannya apa aja? Di LCC 4 Pilar ini kegiatannya ada main 1 lawan 1, yaitu bermain bel. Selanjutnya ada benar salah. Di benar salah ini kita membacakan soal yang pernyataannya benar atau salah dan peserta menjawabnya benar atau salah. Dan yang ketiga ada topik kasus. Di topik kasus ini kita membahas suatu permasalahan dan ada poin-poin tertentu yang harus kita bacakan. Ekskul ini biasanya dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Jumat. Ekskul ini alhamdulillah sudah banyak mendapatkan juara. Salah satunya baru-baru ini kita mendapatkan juara 1, 2, dan 3 di SMA Negeri 1 Padang dan juara 2 Pekan Konstitusi. Oh ya udah kalau gitu makasih ya informasinya. Selamat berlatih. Makasih Kak. Kami ekskul sketsa. Sketsa adalah organisasi yang menampung aspirasi, bakat, minat siswa SMA Negeri 1 Bukit Tinggi dalam bidang seni. Bidang-bidang seni itu ada 4, yaitu seni musik, seni teater, seni rupa, dan seni tari. Kami ekskul sketsa telah meraih banyak prestasi di dalam kota maupun di luar kota. Contohnya saja seperti FL ataupun event-event yang ada di luar kota maupun di dalam kota. Sketsa sendiri juga memiliki lambangnya sendiri. Lambangnya meliputi dari 4 bidang tersebut, seperti kunci G. Kunci G yang gambar kunci G merupakan perwakilan dari seni musik. Gambar tangan yang setelah kunci G merupakan seni tari. Gambar topeng perwakilan dari teater, dan bulu merupakan perwakilan dari seni rupa. Sketsa sendiri melakukan kegiatannya pada hari Jumat setelah sholat Jumat sampai dengan jam 5 sore. Nah, kebetulan kami di situ sedang forum. Mari kita lihat dulu sebentar. Ini program aku, kawan. Halo guys. Halo guys. Jadi jangan lupa ya bergabung di Sketsa. Sketsa Bergaya. Banyak ya ekskul di SMA Negeri 1. Ya nih, capek juga keliling-keliling dari tadi. Nggak ada ekskul. Itu apaan sih berisik-berisik? Dan kita dapat tentang memikirkan diri kita sendiri, karena kita tidak perlu memikirkan lawan jenis kita. Lalu yang kedua, lagi ngapain nih? Kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih mudah karena kita dapat fokus terhadap tujuan yang akan kita kerjakan. Ada debat apa aja sih di SMA 1? Oh, di SMA 1 ini ada debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, dan kadang-kadang kita juga melakukan brainstorming. Untuk kegiatannya di debat ada apa aja? Kalau untuk kegiatan di debat, kita ada debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, dan kadang-kadang kita melakukan brainstorming masalah. Jadi sebenarnya debat ini adalah ekskul di mana kita saling bertukar argumen supaya dan kita mengembangkan kerja sama tim supaya kita bisa lebih berbicara lebih terarah dan lebih rapi. Kemudian di debat ini kita biasanya melakukan hari Selasa dan hari Kamis untuk jadwal latihannya. Itu biasanya pulang sekolah sampai pukul 5 sore. Untuk manfaat dari debat ini sendiri, aku merasa aku lebih percaya diri, kemudian lebih kritis dalam menyelesaikan masalah, lebih bisa mengolah waktu di mana kita di sini berdebat dengan waktu yang terbatas. Dan bagi adik-adik yang penasaran dengan debat, kami tunggu di chamber debat. Siswa itu apa sih?
Jadi Sispala itu merupakan kependekan dari Siswa Pecinta Alam. Dan di belakang ini ada bendera Sispala yang berlambangkan segitiga, arah mata angin, dan tulisan Tower Semansa Lambau. Segitiga bermaknakan kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan arah mata angin menunjukkan kemana kita akan pergi atau berada. Lalu Tower Semansa Lambau menjelaskan kalau kita berasal dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan kegiatan Sispala ini biasanya dimulai pada hari Jumat dan biasanya kita melakukan latihan-latihan fisik dan cara bertahan hidup di alam. Ada juga materi dari Sispala berupa materi survive atau materi membuat bivak. Dan event-event yang ada di Sispala, kita juga ada mengadakan hiking dan yang tergabung di dalam anggota Sispala juga otomatis tergabung dalam United Ranger. United Ranger adalah Persatuan Sispala Sekota Bukit Tinggi. Ada juga United Ranger Sumatera Barat. Dan bentuk-bentuk kegiatan yang ada di Sispala berupa akhir-akhir ini kita mengadakan bakti sosial berupa membagikan masker dan mengunjungi panti asuhan. Dan manfaat dari kegiatan Sispala itu meningkatkan rasa solidaritas antar sama anggota Sispala dan meningkatkan kekuatan fisik. Alfa boleh jelasin ekskul bulu tangkis yang ada di SMA 1 enggak? Oke, ekskul bulu tangkis yang ada di SMA 1 itu diberi nama BOLT yang artinya Badminton of Lanbau. Terus benderanya itu juga melambangkan bahwa kita dengan segala kebersamaan bulu tangkis bisa menjadi ekskul yang eksis di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Terus jadwalnya itu setiap hari Rabu pulang sekolah juga ada latihan nanti di luar berupa latihan fisik sama latihan penguatan materi yang di sekolah. Bentuk kegiatannya biasanya kita ada kegiatan fisik, terus ada sparring, dan seperti yang sekarang ini latihan sama-sama teman-teman. Selanjutnya manfaat kegiatannya tentu untuk meningkatkan solidaritas antara pemain dan untuk memenangkan event-event tertentu untuk membanggakan nama sekolah. Event yang ada di bulu tangkis ini seperti kelas meeting setiap semesternya dan juga pergi lomba-lomba ke luar kota atau di dalam kota. Sesuatu yang menarik dari ekskul kami adalah ekskul kami kan baru, dan kalau kita cinta pada bulu tangkis silakan masuk. Kasih Alfa. Ya, sama-sama. Pengen tahu ekskul futsal itu apa? Jadi futsal itu teman-teman olahraga yang banyak digemari anak muda zaman sekarang. Jadi di SMA 1 ini kurang lebih 30 orang yang mengikuti olahraga futsal. Maka dari itu kami untuk mengajak teman-teman untuk bergabung di ekskul kami. Jadi ekskul futsal ini mempunyai kegiatan event, yaitu melakukan uji coba dengan sekolah lain untuk memperkuat mental dan menambah kemampuan kita. Dan SMA 1 pun juga ikut dalam ajang Pokari dan Hydrokoko. Jadi bagi teman-teman yang berminat mengikuti ekskul futsal kami, jadwal latihan futsal pada hari Selasa dan Kamis dan dipimpin oleh guru pembimbing itu Bapak Hari. Jadi bentuk-bentuk latihan futsal pada sore itu penguatan fisik, penguatan teknik besar, dan kemampuan mengolah bola. SMA 1 bukan hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga bidang non-akademik. Contohnya adalah basket. Basket merupakan olahraga bola besar dalam bentuk beregu. Di SMA 1 ini kita melakukan kegiatan seperti latihan fisik, drill menggunakan bola, atau teknik-teknik lainnya. Jadwal wajib kita setiap hari Jumat, tapi kita juga punya jadwal tambahan seperti Sabtu dan Minggu. Kita juga mengikuti event-event seperti Wali Kota Cup, Lubuk Basong Cup, dan Honda DBL. Nah, bagi adik-adik yang berminat silahkan join di Basketball Lambau. Sekian dulu vlog dari kami. Buat teman-teman semuanya, silahkan mau pilih ekskul yang mana sesuai dengan passion yang kalian sukai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye. Oke teman-teman, udah lihat kan hasilnya? Nah, itu adalah hasil kolaborasi dari Sinematografi Lambau dan MPK OSIS Lambau Angkatan 48. Buat kamu yang belum tahu sinematografi Lambau itu apa sih?
Yuk, dengar penjelasan dari Kak Audi. Hai, jadi Sinematografi Lembau ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang videografi, di mana kita akan mendapatkan ilmu seputar dunia perfilman baik dalam tata cara pembuatan film, dokumenter, dan juga dokumentasi event-event yang ada di sekolah. Dan pada ekskul ini, kalian juga akan dapat mengembangkan minat bakat kalian mengenai dunia perfilman, dan kalian juga dapat mengeksplor semua kemampuan kalian agar bisa lebih kreatif dan inovatif tentunya. Pada organisasi ini kita mempunyai 5 bidang. Yang pertama ada director, yaitu sebagai sutradara. Yang kedua ada scriptwriter, ada kameramen, editor, dan yang paling penting adalah artis. Dan organisasi ini biasanya melakukan forum setiap 1 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu. Dan saat pelaksanaan forum, tentunya nanti kita akan membahas hal-hal yang bersangkutan dengan perfilman. Di sana kita bisa belajar tentang cara mengambil video, tata cara pembuatan skrip, teknik editing, dan tentunya kan juga bisa jadi artis loh. Nah, jadi ini nih beberapa karya dari Sinematografi Lembau. Selamat menyaksikan. Jadi gimana? Kalian tertarik? Jadi kalau kalian tertarik, Jangan lupa subscribe YouTube channel Sinematografi Lembau dan jangan lupa follow Instagram Sinematografi Lembau. Thank you. Dadah.